Sobat Geopolitik, jujur saja, siapa sih di antara kita yang tidak panas kupingnya kalau mendengar negara tetangga sebelah mulai pamer jet tempur siluman atau kapal induk baru yang harganya selangit? Di jagat media sosial, narasi kalau TNI kita cuma pakai barang rongsok atau anggaran pertahanan habis buat biaya operasional dan makan siang doang, itu sering sekali digoreng sampai gosong oleh para pengamat dadakan. Netizen kita sering marah, merasa kita tertinggal jauh di perlombaan senjata kawasan Indo-Pasifik yang makin mendidih. Seolah-olah kalau Indonesia tidak beli barang Gres yang masih bau pabrik dari Amerika atau Prancis, maka kita dianggap lemah dan tidak punya taji di mata dunia. Tapi apa kalian benar-benar tahu? Fakta di lapangan seringkali jauh lebih kompleks daripada sekadar adu keren di brosur senjata. Perang modern yang kita saksikan di Ukraina, Gaza, hingga ketegangan di Laut Merah justru membuktikan satu hal pahit bagi para pemuja teknologi mahal. Senjata canggih bernilai miliaran dolar bisa rontok seketika hanya oleh drone murah seharga motor metik atau taktik tabung besi yang dipanggul oleh prajurit yang berjalan kaki di antara puing-puing bangunan. Ternyata, dalam peta kekuatan global saat ini, yang paling jago itu bukan yang paling mahal atau yang paling berkilau, melainkan siapa yang paling adaptif dan cerdik dalam mengelola sumber dayanya. Disinilah letak kecerdasan strategi pertahanan kita yang seringkali tidak tertangkap oleh radar kamera media arus utama. Nah, kebetulan sekali ada bocoran yang cukup gacor nih sobat. Admin baru saja mengendus dan mengutip data terbaru dari lembaga KRIS per tanggal 26 Maret 2026 ini. Isinya adalah daftar kontrak pengadaan TNI Angkatan Darat yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala karena kombinasi strateginya yang tidak terduga. Kita tidak hanya bicara soal belanja barang baru dengan spesifikasi ngeri yang siap menggentarkan kawasan, tapi kita juga bicara soal alutsista kakek-kakek yang tadinya dianggap besi tua, namun kini bakal dipoles kembali hingga punya rasa bintang 5 dengan kemampuan tempur yang tidak kalah dari produk keluaran tahun terbaru. Penasaran apa saja daftar belanjaan maut ini dan bagaimana strategi besar di baliknya? Makanya tetap di sini dan simak videonya sampai habis karena kita akan bedah setiap detailnya secara mendalam sekarang juga. Kita mulai pembahasan ini dengan membuka tirai bagi primadona baru infanteri Indonesia, sang penghancur tank yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu senjata lawan tank Carl Gustaf M4. Ini adalah mahakarya terbaru dari Saab Bofors Dynamics asal Swedia, yang di dunia militer internasional sudah dianggap sebagai legenda hidup. Namun jangan salah sangka, versi M4 yang dipesan TNI AD ini benar-benar sebuah pembeda yang sangat signifikan. Bayangkan saja, berat tabung peluncur ini cuma sekitar 7 kg, yang artinya jauh lebih ringan daripada galon air mineral di rumah kalian. Jika versi pendahulunya seperti M2 atau M3 masih terasa berat dan bikin bahu pegal saat dibawa lari jarak jauh, versi M4 ini memberikan kebebasan bagi prajurit kita untuk bermanuver lincah baik itu di dalam hutan lebat Papua maupun di gang-gang sempit perkotaan jika terjadi perang kota. Tapi jangan pernah tertipu oleh bobot ringannya yang tampak ringkih, karena Carl Gustaf M4 adalah sebuah artileri saku yang sangat mematikan. Dia bukan sekadar tabung peluncur roket biasa. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas amunisinya yang sangat beragam. Mau menghancurkan tank tempur utama dengan lapisan baja tebal? Bisa. Mau menjebol gembok bunker beton yang kokoh? Sangat gampang. Atau mungkin pasukan kita sedang terdesak dan butuh perlindungan visual seketika, amunisi asapnya siap bekerja seketika. Bahkan, M4 ini bisa dipasangi perangkat bidik cerdas yang terintegrasi dengan komputer mikro, sehingga akurasinya jauh di atas rata-rata senjata panggul lainnya. Implikasinya bagi kekuatan darat kita sangat jelas. Setiap regu infanteri TNI AD kini bakal punya daya pukul mandiri yang membuat tank-tank musuh harus berpikir 20 kali sebelum berani mendekat. Ini adalah bentuk deterensi nyata yang murah namun sangat efektif untuk menjaga kedaulatan wilayah kita. Bergerak dari kekuatan perorangan, kita beralih ke sektor mobilitas pasukan yang juga mendapatkan suntikan tenaga baru melalui pengadaan kendaraan tempur roda ban dan kendaraan lapis baja serbaguna. Meski dalam bocoran tersebut tipenya belum disebutkan secara eksplisit oleh pemerintah, namun prediksi kuat dari berbagai analisis intelijen terbuka mengarah pada satu nama besar, yaitu platform Pandur 2x8x8.
Ini bisa jadi merupakan hasil kerjasama strategis antara industri pertahanan kita dengan perusahaan Ceko atau mungkin juga varian paling mutakhir dari PT Pindad yang sudah dimodifikasi total. Kendaraan tempur seperti ini bukan cuma dibeli buat gaya-gayaan agar parade militer kita kelihatan sangar, tapi fungsinya sangat vital untuk mengantar pasukan ke titik panas dengan perlindungan standar stanak level tinggi yang tahan terhadap terjangan peluru senjata mesin berat maupun ranjau darat. Kelebihan utama dari rampur roda ban seperti Pandur adalah kemampuannya bergerak cepat di atas jalan aspal antar kota yang sangat cocok dengan karakter geografi Indonesia yang sedang gencar membangun infrastruktur jalan tol. Namun di saat yang sama, dia tetap jago dalam melibas medan berlumpur atau jalanan rusak di pedalaman berkat sistem penggerak independen di setiap rodanya. Dengan pengadaan kendaraan-kendaraan tempur baru ini, TNI Angkatan Darat bakal makin satset das-des. Pasukan elit kita bisa dipindahkan dari satu provinsi ke provinsi lain dalam waktu singkat tanpa harus selalu bergantung pada pesawat angkut berat. Mereka bisa masuk ke medan tempur dengan cepat, memberikan perlindungan bagi personil di dalamnya dari serpihan artileri musuh, dan segera melakukan serangan balik yang mematikan. Ini adalah kunci dari doktrin pertahanan aktif yang sedang kita bangun. Namun, mari kita jujur, bagian yang paling menarik dan mungkin paling kontroversial dari bocoran lembaga keris ini adalah strategi regenerasi si tua keladi. Admin ingin ingatkan, jangan pernah sekali-kali meremehkan barang tua di tangan orang-orang jenius. Di tahun 2026 ini, TNI Angkatan Darat membuktikan bahwa mereka melakukan efisiensi cerdas melalui program retrofit dan upgrade besar-besaran terhadap aset-aset lama. Coba kalian lihat senapan serbu legendaris M16A1 yang merupakan warisan era Perang Vietnam. Alih-alih dibiarkan berdebu di gudang atau dipensiunkan begitu saja, senapan ini bakal dikasih skin militer modern agar kembali glowing dan sangat taktis. Melalui sentuhan modernisasi yang kemungkinan besar dikerjakan oleh tangan-tangan terampil di PT Pindad, M16A1 kita akan dipasangi handguard modern dengan sistem rel untuk berbagai aksesoris, teropong red dot untuk bidikan cepat, hingga popor tarik yang ergonomis agar tidak bikin pegal saat digunakan. Strategi ini sebenarnya adalah bentuk penghematan yang sangat cerdas. Bayangkan berapa triliun rupiah yang harus dikeluarkan negara jika kita harus membeli puluhan ribu pucuk senapan baru untuk seluruh personel, termasuk satuan teritorial dan komando cadangan atau Komkat. Dengan mengupgrade M16A1 yang secara mekanis masih sangat handal dan akurat, kita mendapatkan senjata dengan rasa baru namun dengan biaya yang sangat miring. M16A1 yang dulu mungkin kelihatan jadul dan ketinggalan zaman, sebentar lagi akan bertransformasi menjadi senjata yang tampak tampan, pemberani, dan tetap relevan untuk medan tempur masa kini. Ini adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi solusi saat anggaran pertahanan harus dibagi dengan kebutuhan pembangunan nasional lainnya. Tidak berhenti di senjata perorangan, strategi retrofit ini juga merambah ke sektor pertahanan udara yang sangat kritikal. TNI AD menyadari bahwa ancaman perang masa kini telah bergeser. Musuh utama kita saat ini bukan lagi sekedar jet tempur siluman yang harganya selangit, tapi justru ancaman dari drone-drone murah meriah yang bisa membawa bom dan menghancurkan target vital dengan presisi. Disinilah letak kecerdikan modernisasi meriam Arhanud tua kita, seperti S60 kaliber 57 mm atau Canon 20 mm yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Menembak jatuh sebuah drone seharga beberapa juta rupiah menggunakan rudal anti pesawat yang harganya miliaran rupiah itu adalah tindakan yang sangat tidak efisien secara ekonomi dan taktik. Oleh karena itu, meriam-meriam tua ini sekarang sedang diberikan otak digital yang baru. Mereka dipasangi Fire Control System atau sistem kendali tembakan digital yang terintegrasi dengan radar pelacak terbaru. Hasilnya sangat luar biasa. Meriam yang tadinya harus digerakkan secara manual pakai otot dan dibidik dengan mata telanjang, kini bisa mengunci sasaran udara secara otomatis dengan akurasi yang sangat tinggi. Ini adalah solusi termurah namun paling efektif untuk merontokkan drone-drone nakal yang mencoba menyusup ke wilayah kita tanpa harus membuang-buang rudal mahal. Belum lagi kita bicara soal retrofit tank ringan legendaris AMX-13. Tank mungil yang sangat cocok dengan jembatan-jembatan kecil di pelosok Indonesia ini dikabarkan akan diganti mesinnya menggunakan mesin Dongfeng asal China tipe SD285 Solar. Dengan mesin baru,
armor tambahan, dan sistem elektronik modern, AMX-13 akan kembali gacor dan siap menjadi penjaga perbatasan yang sangat disegani. Terakhir, sebagai puncak dari kontrak pengadaan tahun 2026 ini, TNI Angkatan Darat juga melakukan lompatan teknologi yang cukup mengejutkan dengan membeli kapal katamaran dan drone tempur kelas Male atau Medium Altitude Long Endurance. Pengadaan kapal katamaran ini menunjukkan bahwa TNI AD makin serius memikirkan mobilitas di wilayah perairan dalam dan rawa. Kapal dengan desain dua lambung ini, yang biasanya menjadi spesialisasi galangan dalam negeri seperti PT Lundin di Banyuwangi, memiliki draft atau bagian kapal yang tenggelam di air sangat rendah. Artinya, kapal ini bisa masuk ke sungai-sungai dangkal, rawa-rawa terpencil, atau pesisir yang tidak memiliki dermaga tanpa takut akan kandas. Ini adalah truk air yang sangat lincah, stabil, dan bisa menjadi platform senjata atau pengangkut logistik yang sangat vital untuk operasi di wilayah seperti Kalimantan atau Papua, di mana hutan dan sungai seringkali menjadi hambatan utama bagi pergerakan pasukan. Dan sebagai penutup yang paling gahar, kehadiran drone tempur Unmanned Combat Aerial Vehicle akan memberikan TNI AD kemampuan ISR atau intelijen, pengintaian, dan serangan udara yang bersifat organik. Artinya, para komandan di lapangan kini tidak perlu lagi menunggu waktu lama untuk meminta bantuan serangan dari pangkalan udara TNI AU yang letaknya mungkin sangat jauh. Mereka tinggal meluncurkan burung besi tanpa awak ini dari pangkalan terdekat untuk memantau pergerakan musuh selama belasan jam tanpa henti. Dan jika diperlukan, segera membereskan masalah tersebut menggunakan rudal mini atau bom pintar secara presisi. Ini adalah revolusi dalam cara TNI AD bertempur, memberikan keunggulan informasi dan daya pukul yang sebelumnya hanya dimiliki oleh negara-negara maju. Kesimpulannya, seluruh rangkaian modernisasi TNI Angkatan Darat di tahun 2026 ini menunjukkan sebuah visi strategis yang sangat matang. Ini bukan sekedar soal pamer kemewahan atau asal belanja senjata, tapi soal mencapai keseimbangan yang performa antara adopsi teknologi tinggi masa depan dengan optimalisasi aset-aset lama yang masih punya potensi besar. Mulai dari urusan retrofit mesin tank AMX-13 sampai pengadaan drone tempur masa depan, semuanya diarahkan agar TNI kita makin disegani sebagai kekuatan darat yang paling adaptif dan mematikan di kawasan Asia Tenggara. Kita sedang membangun pertahanan yang tangguh, namun tetap berdiri di atas fondasi efisiensi nasional. Nah, jadi bagaimana menurut kalian Sobat Geopolitik? Apakah kalian lebih setuju kalau negara kita tetap memaksakan beli semua barang baru meski harganya mahal? Atau kalian justru sangat mendukung langkah retrofit cerdas yang hemat anggaran tapi tetap bikin lawan gemetar seperti yang baru saja kita bahas tadi?